Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang kepemimpinan. Nah, apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan dan pemimpin merupakan dua hal yang sejalan dan tidak dapat dipisahkan dalam organisasi. Adapun yang dimaksud dengan organisasi adalah sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengatur, mengendalikan, mengarahkan, mengajak, mendorong, bahkan memaksa jika diperlukan. Sedangkan pemimpin adalah orang yang melaksanakan kepemimpinan tersebut. Selanjutnya yaitu indikator-indikator kepemimpinan. Adapun indikator yang pertama yaitu iklim saling mempercayai. Sebagai seorang pemimpin, kita harus menciptakan lingkungan di dalam organisasi yang saling mempercayai, baik itu antara bawahan dengan atasan, atasan dengan bawahan, maupun bawahan dengan bawahan. Selanjutnya yaitu penghargaan terhadap ide bawahan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan semangat kinerja para bawahan, sehingga mereka lebih produktif lagi. Selanjutnya, memperhitungkan perasaan para bawahan. Sebagai seorang pemimpin, tidak boleh mementingkan dirinya sendiri. Pemimpin tersebut harus mempertimbangkan perasaan para anggota bawahannya. Selanjutnya yaitu perhatian pada kenyamanan kerja bagi para bawahan. Sebagai seorang pemimpin harus menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi para bawahannya. Selanjutnya yaitu perhatian pada kesejahteraan bawahan. Sebagai seorang pemimpin harus memperhatikan kesejahteraan karyawannya, seperti upah atau gaji yang seimbang dengan pekerjaan yang telah dilakukan oleh para bawahannya. Selanjutnya yaitu pengakuan atas status bawahan. Sebagai seorang pemimpin tidak boleh menganggap bawahan adalah bawahan, namun anggaplah mereka sebagai rekan kerja, sehingga akan timbul kerjasama yang baik antara bawahan dengan atasan. Selanjutnya yaitu memperhitungkan faktor kepuasan kerja para bawahan. Baiklah, selanjutnya yaitu pentingnya kepemimpinan. Kepemimpinan di dalam organisasi sangatlah penting. Tanpa adanya kepemimpinan di dalam organisasi diibaratkan bagaikan kapal tanpa nahkoda. Jika kapal tanpa nahkoda, maka kapal tersebut akan terombang-ambing dihantam oleh ombak. Begitu pula dengan organisasi. Jika organisasi tidak memiliki kepemimpinan, maka organisasi tersebut tidak akan mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Kepemimpinan dikatakan baik apabila disenangi oleh bawahan dan dapat mempengaruhi pandangan bawahan secara positif. Selanjutnya yaitu keterampilan kepemimpinan. Keterampilan kepemimpinan ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama keterampilan teknis, yang kedua keterampilan manusiawi, dan yang ketiga keterampilan konseptual. Nah, keterampilan teknis adalah keterampilan yang berkaitan dengan penggunaan pengetahuan, metode, dan teknik tertentu untuk menyelesaikan tugas tertentu. Selanjutnya yaitu kepemimpinan manusiawi. Kepemimpinan manusiawi ini yaitu kemampuan pemimpin untuk menjalin dan menciptakan dan membina hubungan yang baik dengan orang di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu kepemimpinan konseptual. Nah, kepemimpinan konseptual ini berkaitan dengan kemampuan berpikir dari seorang pemimpin. Selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan. Nah, fungsi kepemimpinan menurut Hadari Nawawi terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama fungsi instruktif. Fungsi instruktif ini sebagai seorang pemimpin harus memberikan instruksi atau komando yang jelas dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh bawahan. Yang kedua yaitu fungsi konsultatif. Sebagai seorang pemimpin harus bisa berkomunikasi baik dengan bawahannya dan bersedia melakukan konsultasi dengan bawahan yang memerlukan pertimbangannya. Selanjutnya yaitu fungsi partisipatif. Sebagai seorang pemimpin harus bisa berpartisipasi aktif dalam organisasi tersebut, baik dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan-kebijakan lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi delegasi. Nah, fungsi delegasi ini merupakan pelimpahan wewenang oleh pemimpin terhadap salah satu bawahan yang dipercayainya. Selanjutnya yaitu fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian ini berkaitan dengan
pengendalian seluruh kegiatan organisasi oleh pemimpin tersebut. Selanjutnya yaitu peran pemimpin dalam organisasi. Yang pertama yaitu sebagai pelaksana. Sebagai seorang pemimpin harus melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pemimpin secara efektif dan efisien. Nah, yang selanjutnya yaitu sebagai perencana. Sebagai seorang pemimpin harus merencanakan rencana yang strategis dan sistematis. Sehingga dengan adanya rencana yang strategis dan sistematis ini akan terhindar dari kendala-kendala yang mungkin akan terjadi. Selanjutnya yaitu sebagai seorang ahli. Pemimpin adalah orang yang memiliki kompetensi, pengetahuan, dan wawasan yang luas dibandingkan dengan bawahannya. Selanjutnya yaitu sebagai mewakili kelompok. Pemimpin tidak hanya akan bekerja di dalam organisasi, melainkan juga akan bekerja di luar lingkungan organisasi. Hal ini dilakukan untuk menjalin kerjasama antara dengan organisasi lainnya. Selanjutnya yaitu pemberi gambaran pujian atau hukuman. Sebagai seorang pemimpin harus memberikan tanggapannya terhadap perbuatan yang dilakukan oleh bawahan. Misalnya saja, jika ada bawahan yang melakukan pekerjaan dengan baik, maka pemimpin harus memberikan pujian agar karyawan tersebut lebih bersemangat dalam bekerja. Selanjutnya yaitu bertindak sebagai wasit atau penengah. Sebagai seorang pemimpin, tidak boleh membedakan antara karyawan satu dengan karyawan lainnya. Pemimpin tersebut harus bertindak adil dalam setiap karyawannya. Selanjutnya yaitu merupakan bagian dari kelompok. Pemimpin merupakan bagian dari kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu pemegang tanggung jawab. Pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan di dalam organisasi, baik menyangkut orang, dana, maupun barang. Selanjutnya yaitu sebagai pencipta atau memiliki cita-cita. Sebagai seorang pemimpin harus memiliki gagasan atau ide tentang kemajuan organisasi ke depannya. Selanjutnya yaitu sebagai kambing hitam. Pemimpin harus bersedia menjadi kambing hitam di dalam suatu organisasi, walaupun kesalahan tersebut tidak dilakukan oleh pemimpin tersebut. Selanjutnya yaitu gaya atau tipe kepemimpinan. Gaya atau tipe kepemimpinan ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama kepemimpinan otoriter, kepemimpinan demokratis, dan kepemimpinan bebas atau lepas. Kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan yang mungkin kurang disukai oleh bawahan, karena dalam gaya kepemimpinan ini atasanlah yang bersifat aktif, sedangkan bawahan bersifat pasif. Semua keputusan berada di tangan pemimpin tersebut. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Dalam gaya kepemimpinan demokratis ini tidak hanya atasan yang berperan aktif, namun atasan juga melibatkan bawahannya dalam setiap pekerjaan. Selanjutnya yaitu kepemimpinan bebas atau lepas. Nah, kepemimpinan ini merupakan gaya kepemimpinan yang menyerahkan semuanya kepada bawahan. Selanjutnya yaitu pengaruh kepemimpinan dalam peningkatan kinerja. Adapun yang mempengaruhi semangat kerja karyawan yaitu yang pertama, hubungan yang harmonis antara atasan dan bawahan. Dengan adanya hubungan yang harmonis antara atasan dan bawahan, maka akan menciptakan kinerja yang baik. Selanjutnya yaitu kepuasan kerja terhadap tugas yang diembannya. Kepuasan kerja ini terjadi apabila semua pekerjaan sudah dilakukan dengan baik dan mendapat pujian dari atasan. Selanjutnya yaitu adanya suasana atau iklim kerja yang bersahabat. Maksudnya di sini yaitu adanya lingkungan yang mendukung terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Selanjutnya yaitu mempunyai perasaan bermanfaat. Sebagai seorang pemimpin harus menciptakan atau menimbulkan perasaan kepada bawahannya bahwa tanpa adanya mereka, organisasi ini tidak akan berarti apa-apa. Selanjutnya yaitu adanya tingkat kepuasan ekonomi dan kepuasan material. Nah, maksudnya di sini yaitu adanya kesesuaian antara pekerjaan yang dilakukannya dengan upah atau gaji yang didapatkan. Selanjutnya yaitu adanya ketenangan jiwa atau jaminan kepastian. Seseorang akan lebih semangat lagi bekerja jika adanya kepastian mereka atau masa depan mereka di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu
tolak ukur menurunnya semangat kerja bawahan. Adapun tolak ukur yang pertama yaitu turunnya produktivitas kerja. Turunnya produktivitas kerja ini akan mempengaruhi kemajuan organisasi. Turunnya produktivitas kerja ini akan mengakibatkan menurunnya produktivitas dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, tingkat absensi yang tinggi. Nah, tingkat absensi yang tinggi ini pasti terjadi karena ada beberapa kendala pada bawahan tersebut. Oleh sebab itu, pemimpin harus menanyakan sebab dan akibat mengapa para bawahan itu sering absen dan memberikan feedback atau umpan balik kepada bawahan tersebut sehingga mereka lebih bersemangat lagi untuk bekerja. Selanjutnya yaitu tingkat kerusakan bahan yang tinggi. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan yang atau perawatan terhadap barang terhadap bawahan. Selanjutnya yaitu kegelisahan di setiap unit kerja. Hal ini terjadi karena banyaknya atau timbulnya kegelisahan di dalam diri karyawan. Mungkin akan adanya isu-isu tentang organisasi yang tidak baik, maka akan menimbulkan kegelisahan dalam diri karyawan sehingga semangat kerjanya akan menurun. Selanjutnya yaitu pihak karyawan sering menuntut. Hal ini biasanya sering terjadi karena ketidakseimbangan antara pendapat yang dilakukan karyawan dengan yang diperolehnya. Selanjutnya pemogokan. Pemogokan ini terjadi karena ketidaksesuaian atau ketidaksetujuan antara bawahan dengan pendapat atau kebijakan dari atasannya sehingga mereka melakukan pemogokan untuk organisasi tersebut. Baiklah, mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Semoga teman-teman semua paham dengan materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.